Pernah kepikiran nggak, di balik hal-hal simpel kayak rasa asamnya lemon atau licinnya sabun, ternyata ada dunia kimia yang seru banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia 3 jagoan kimia yang ngatur banyak banget hal di sekitar kita. Asam, basa, dan garam. Kayaknya pertanyaannya sepele ya. Kenapa sih lemon itu asem banget, bikin kita meremelek, tapi sabun kok rasanya pahit dan licin kalau dipegang? Nah, kok bisa beda banget gitu? Jawabannya itu ada di level molekul, teman-teman. Dan itulah yang mau kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, semua itu gara-gara identitas kimia rahasia mereka. Yap, ini dia biang keladinya. Asam, basa, dan garam. Anggap aja mereka ini 3 karakter utama dalam drama kimia yang terjadi di rumah kita tiap hari. Yuk, kita kenalan sama mereka satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama, si karakter utama kita, asam. Jadi, asam itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, kalau asam dilarutin di air, dia bakal ngelepasin yang namanya ion hidrogen atau H+. Nah, H+ inilah sidik jari kimianya. Makin banyak H+ yang dilepas, makin kuat asamnya. Dan ini juga yang bikin sifat-sifatnya jadi unik. Terus, gimana cara kita ngenalin asam? Ciri pertamanya ya jelas, dari rasanya yang kecut atau masam itu. Kayak di buah jeruk gitu. Kalau mau cara yang lebih saintifik, kita bisa pakai tes lakmus. Kertas lakmus biru kalau kena asam langsung berubah jadi merah. Kekuatannya juga beda-beda loh. Ada yang kuat banget kayak asam aki, ada juga yang lebih lemah kayak cuka yang biasa kita pakai. Dan ternyata, asam itu ada di mana-mana. Cuka di dapur, jeruk yang kita peras buat jus, itu semua asam. Yang lebih keren lagi, tubuh kita sendiri juga bikin asam loh. Yup, asam lambung yang tugasnya bantu kita mencerna makanan. Jadi, sekarang pun di dalam tubuh kita lagi ada reaksi kimia yang berjalan. Nah, kalau ada jagoan, pasti ada lawannya kan? Dalam cerita kimia kita, lawan alami dari asam adalah basa. Sama kayak asam, basa juga punya sidik jari kimianya sendiri. Bedanya, kalau asam ngelepasin ion hidrogen, H+, nah basa ini ngelepasin ion hidroksida atau OH- waktu dilarutin ke air. Jadi mereka ini kayak 2 sisi mata uang yang beda banget sifatnya. Sifatnya benar-benar kebalikannya asam. Rasanya pahit. Terus, pernah ngerasain sabun yang licin di tangan kan? Nah, itu dia ciri khasnya basa. Kalau dites pakai lakmus, basa ini kebalikannya. Dia ngubah kertas merah jadi biru. Kekuatannya juga bervariasi, dari yang lemah kayak soda kue, sampai yang kuat banget kayak pembersih saluran mampet. Terus, basa ada di mana aja? Coba deh lihat di sekitar rumah. Sabun, deterjen, pembersih lantai, itu semua basa. Oh, dan di kotak obat, obat mah atau antasida yang kita minum pas perut lagi perih karena asam lambung naik, itu dia. Itu basa yang lagi beraksi buat netralin asam yang berlebihan. Oke, jadi biar jelas, kita bandingin langsung ya. Asam itu rasanya masam, basa itu pahit dan licin. Tes lakmusnya juga kebalikannya. Asam bikin biru jadi merah, basa bikin merah jadi biru. Sampai ke level molekulnya pun beda. Asam itu H+, basa itu OH-. Bener-bener 2 kekuatan yang saling berlawanan tapi juga saling menyeimbangkan. Terus, apa yang terjadi kalau 2 lawan ini akhirnya ketemu? Nah, ini dia nih puncaknya cerita kita. Proses ini namanya reaksi netralisasi. Bayangin aja, ini kayak jabatan tangan kimia. Kita punya asam, terus kita tambahin basa. Waktu mereka ketemu, mereka nggak berantem loh. Mereka malah saling menetralkan satu sama lain. Ion H+ dari si asam gabung sama ion OH- dari si basa. Dan hasilnya, jeng-jeng. Jadi sesuatu yang baru dan netral, garam dan air. Keren banget kan? Hasil dari jabat tangan tadi, itu namanya garam. Eits, tapi jangan langsung kebayang garam dapur yang di meja makan ya. Dunia pergaraman ini ternyata jauh lebih luas dan seru daripada yang kita kira. Secara kimia, garam itu ya hasil pertemuan antara asam dan basa. Dan karena jenis asam dan basa itu ada banyak banget, artinya jenis garam juga ada ribuan. Masing-masing punya sifat dan kegunaan yang beda-beda. Jadi, ini bukan cuma soal garam dapur doang. Dan perannya itu macam-macam banget. Oke, jelas buat penyedap makanan. Tapi, pupuk yang bikin tanaman subur, itu garam. Elektrolit di minuman isotonik yang ngejaga tubuh kita pas olahraga, itu juga garam terlarut. Bahkan, soda kue yang bikin adonan bolu jadi ngembang, yup, itu juga salah satu jenis garam. Wah, ternyata mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di hidup kita ya.
Oke, sekarang yuk kita satuin semua potongan puzzle ini. Kita lihat gimana asam, basa, dan garam ini kerja bareng di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ini rangkuman singkatnya. Asam dan basa itu dua kubu yang berlawanan. Masing-masing punya sifat dan sidik jari kimianya sendiri. Kalau mereka ketemu, mereka saling menetralisir dan ngebentuk garam, si zat baru yang punya peran beda lagi. Nah, trio inilah yang jadi dalang dari banyak banget reaksi kimia di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Dan ini dia contoh paling pas yang nyatuin semuanya. Nanti kalau kamu ngerasa mah kambuh karena asam lambung lagi naik, terus minum obat antasida, coba deh ingat ini. Kamu itu sebenarnya lagi ngelakuin eksperimen kimia di dalam tubuhmu sendiri. Kamu pakai basa, yaitu si obat mah, buat netralin kelebihan asam. Hasilnya, garam dan air yang aman. Keren kan? Kamu jadi ahli kimia dadakan. Nah, sebagai penutup, satu pertanyaan buat kamu. Sekarang kan kamu udah tahu dasarnya nih. Coba deh perhatiin lagi dunia di sekitar kamu. Waktu lagi bersih-bersih, masak, atau bahkan ngurus tanaman, kira-kira benda apa lagi ya yang sekarang kamu lihat bukan lagi sebagai barang biasa, tapi sebagai eksperimen kimia rahasia yang lagi berjalan? Selamat menjelajah ya!